Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat tani dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya di channel Ciapam Sukabumi, teman-teman. Baik teman-teman, di pagi hari ini saya sudah melakukan penyemprotan ya. Ini penyemprotannya untuk nutrisi buah atau perangsang bunga, teman-teman. Karena saya lihat ini bunganya sedikit dan juga buahnya masih banyak yang rontok, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk penyemprotan kali ini saya menggunakan beberapa rekomendasi ya, beberapa bahan atau beberapa nutrisi dan juga obat yang direkomendasikan dari senior-senior saya, teman-teman, untuk mengatasi kurangnya bunga dan juga kurangnya pertahanan bunga ya, karena banyak yang gugur, teman-teman. Nah, untuk nutrisi yang saya gunakan ini hari ini saya menggunakan yang pertama CPT Pukia, teman-teman. Pukia itu sendiri mengandung bahan bahan aktif pablokotrajol ya, atau apa saya lupa itu namanya. Dan fungsinya adalah untuk menghambat pertumbuhan ke atas ya, teman-teman. Jadi dia akan merubah dari fase vegetatif langsung ke generatif, artinya dia akan merangsang pembungaan ya, supaya lebih seragam dan lebih banyak biasanya, teman-teman. Nah, kita lihat ini sekarang tanggal berapa, teman-teman? Tanggal 23 ya. Nanti kita akan review hasilnya mungkin 10 hari ke depan ya, teman-teman, atau 15 hari ke depan. Nanti saya akan bikin lagi videonya, teman-teman. Jadi untuk penyemprotan Pukia sendiri saya akan melakukan penyemprotan itu 2 kali, teman-teman. Hari ini tanggal 23 dan nanti tanggal 28, teman-teman. Nah, untuk kondisi cabenya ini seperti ini. Daunnya lebat tapi buahnya tidak ada ya. Bukan tidak ada, sedikit, teman-teman. Ada nih, ini buah, teman-teman, ada. Nah, ini berbuah, cuma kurang memuaskan, teman-teman. Harusnya tidak seperti ini ya. Karena mungkin ini kemarin cabai rawitnya terserang dulu keriting dan juga kekurangan kalsium, teman-teman. Jadi memang kurang ya untuk pembuahan. Nah, untuk penyemprotan kali ini selain Pukia saya juga menggunakan KNO dan juga Kalimaktop ya, teman-teman. Kalimaktop itu, di Kalimaktop itu ada CPT Auxin ya. Auxin itu biasanya berfungsi untuk eh, menghindari kerontokan ya. Jadi dia untuk pertumbuhannya sendiri dia lebih ke apikal. Apikal itu, teman-teman, jadi percabangan ini ya, percabangan di atas ini, cabang apikal itu disebut di ini, teman-teman, di atas ini. Kalau kita menggunakan auksin itu, ini bisa cepat terpecah ya, dan kemudian menjadi banyak ya, teman-teman. Dan juga ketika cabang ini banyak ya, teman-teman, cabang ujung ini banyak, maka otomatis dia akan merangsang pembungaan juga menjadi lebih banyak, teman-teman. Nah, selain itu auksin sendiri dia mencegah dari kerontokan ya. Kerontokan itu jadi istilahnya dia memperkuat ujung-ujung tanaman lah, secara garis besarnya seperti itu, teman-teman, auksin. Nah, auksin sendiri itu ada di Kalimaktop. Jadi saya menggunakan Kalimaktop itu selain menggunakannya untuk karena mengandung bahan kalium, dan juga dia menggunakan ada nitrogennya, ada kaliumnya, ada fosfatnya ya, teman-teman, dan juga ada TE-nya. TE itu mikro lah, unsur mikro, teman-teman. Nah, juga di sana ada ZPT Auxin ya. Jadi ini saya gunakan ZPT Pablokotrajol ya dari Pukia, dan juga berarti ada Auxinnya. Jadi Pablokotrajol itu dia menghambat pertumbuhan, tetapi kita pakai Auxin ya, ada Auxinnya, dia cabang ini makin banyak. Dia agak terhambat tinggi tapi dia pasti akan banyak cabangnya, teman-teman. Jadi nanti otomatis pembungaan itu pasti akan seragam ya, teman-teman, akan banyak. Nah, ini karena memang kemarin dari dari masalah keriting yang kemarin ya, teman-teman, karena kekurangan kalsium. Nah, seperti ini, jadi kurang berbuah. Ini sudah berbuah tapi kurang memuaskan ya, teman-teman, seperti ini nih. Bunganya tuh kalau memakai Pukia, kata senior-senior saya sih, dia akan sangat lebat ya, teman-teman. Jadi kita lihat saja ya nanti hasilnya. Nah, kita lanjut untuk dosis yang saya gunakan ya. Kita lihat tuh apa saja, teman-teman, bagaimana memberikan dosisnya.
Nah baik teman-teman, ini di depan saya ini sudah ada bahan-bahan yang kita gunakan ya untuk penyemprotan kali ini, yaitu untuk merangsang pertumbuhan bunga dan juga pertumbuhan buah ya. Nah di sini ada beberapa bahan teman-teman. Kita mulai dari ini, dari bahan utamanya ini adalah Pukia teman-teman. Bisa dilihat ini Pukia, bahan aktifnya adalah Paclobutrazol ya, 275 gram per liter. Nah ini saya gunakan sekitar setengah mili ya, atau 0,5 mili per liter air. Jadi untuk satu tank saya biasanya menggunakan sekitar 7,5 sampai 8 mili ya, karena tank itu biasanya 16 liter teman-teman. Nah yang kedua ini adalah Kalimaktop teman-teman. Kalimaktop ini ditambah juga dengan CPT ini teman-teman. Ada tulisan ini di ZPT nya juga ada ya di dalam Kalimaktop ini, tapi ini bukan Paclobutrazol ya, melainkan auksin nih teman-teman, auksin ya. Jadi unsur yang ada di Kalimaktop ini ada kalium, ada nitrogen, dan juga ada fosfat. Namun fosfatnya sudah dikurangi menjadi 3%. Nah ini Te nya teman-teman, Te nya banyak ya, ada mangan, ada zinc, ada peng, ada mangan, ada sulfur, nah ada boron teman-teman. Jadi komplit ya teman-teman. Jadi ini fungsinya adalah untuk membooster ya, membooster bunga supaya menjadi buah, dan juga mencegah kerontokan bunga dan buah ya, karena di sini ada auksin ya yang berfungsi untuk dia menahan atau mencegah kerontokan, karena auksin ini bertugas ya atau berfungsi di ujung-ujung daun ya teman-teman. Bukan ujung daun, ujung batang teman-teman. Jadi dia membelah, bisa membelah sel ya. Membelah sel itu artinya dia membelah, bisa membuat cabang itu menjadi banyak ya di ujung-ujung itu teman-teman. Nah ini saya gunakan untuk Kalimaktopnya ini sekitar 3 tutup atau 30 mili ya per tangki ya, karena dosis di sini 1 sampai 2 mili per liter air teman-teman. Nah ini yang selanjutnya, saran dari senior juga, ini saya menggunakan tambah dengan KNO ya. KNO nya ini KNO kristal ya, KNO kristal yang bubuk tapi teman-teman, bukan yang freel ya. Ini dosisnya sekitar 3 sendok teman-teman. Nanti katanya kalau sudah berbuah lebat ini dikurangi menjadi 2 sendok, ditambah menjadi 4 sendok teman-teman. Nah selanjutnya ini biasa obat keriting ya. Saya masih menggunakan Demolis karena bagi saya ini yang paling ampuh ya. Setelah saya gunakan berbagai macam merek, ternyata Demolis itu bisa langsung menyasar 2 masalah, yaitu tungau dan trip. Jadi alhamdulillah kebun saya kalau dari trip dan tungau itu aman teman-teman. Ini dosisnya saya masih menggunakan 15 mili ya per tangki, atau 1 mili per liter air teman-teman. Dan yang terakhir biasa ini perkat ya, boleh apa saja. Saya menggunakan Agris 2003 karena hanya ini yang ada di toko yang kemarin saya beli ya teman-teman. Ini bahan aktifnya Texapon ya, 600 gram per liter air. Ya seperti itu ya teman-teman untuk pembahasan atau pengulas ya percobaan saya dalam melebatkan bunga dan buah cabai. Nanti penyemprotan kedua kita akan update ya 5 hari ke depan. Kita sembari melakukan penyemprotan kedua dan juga sembari melihat apakah ada perkembangan atau tidak. Ini rencananya saya juga 3 hari ke depan akan selang dulu menggunakan menggunakan kalsium teman-teman. Biasanya saya menggunakan kalsium boron atau juga kalsium CNG ya teman-teman. Nanti setelah itu baru kita melakukan penyemprotan lagi seperti ini. Nah setelah itu baru kita lepas ya. Jadi Pukia ini tidak boleh beberapa kali ya teman-teman. Paling maksimal itu 2 sampai 3 kali penyemprotan sudah teman-teman. Karena kalau kita terus menggunakan Pukia, memang dia pasti akan banyak keluar bunga, tapi si cabai pasti akan berhenti bertumbuh teman-teman. Jadi dia akan mematikan ya, menjadi kerdil teman-teman. Kalau sudah kerdil ya mau gimana teman-teman, pasti buah pun tidak ada ya. Pasti sedikit karena memang dia tidak tumbuh lagi. Jadi di sini saya hanya menyetop sementara saja agar si bunga itu menjadi serempak teman-teman, karena memang sudah waktunya, harusnya ini sudah panen karena memang kemarin ada terserang penyakit keriting daun teman-teman. Jadi memang ya pasti lambat ya, kalau tidak sehat itu pasti ada kekurangan. Tapi dengan kita usahakan ya nanti menjadi serempak hari ini, mudah-mudahan nanti buahnya menjadi serempak ya, menjadi banyak teman-teman. Nah seperti itu teman-teman, tunggulah di video selanjutnya ya, kita akan review hasil penyemprotan hari ini teman-teman. Nah mungkin sekian video kali ini, terima kasih yang sudah subscribe, yang selalu dukung channel saya,
dimanapun berada. Semoga kita sukses selalu teman-teman, menjadi petani yang sukses, apalagi petani-petani muda ya. Semoga tidak tidak menyerah ya, karena memang kita dihadapkan dengan berbagai hal ya, diantaranya pupuk dan lain sebagainya. Terima kasih teman-teman, salam dari Jampang, Sukabumi Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.